Udah 6 tahun. Aku sekolah di Belanda. Jadi aku 3 tahun di Belanda. Aku belajar bahasa Belanda sendiri. 6 bulan aku belajar. Aku berkarir di Belanda. Kenapa aku tahu KFC dan McDonald's? Karena aku dulu pernah kerja di McDonald's, Mbak. Langsung MVP di Belanda karena waktu itu masalah kan. Aku nggak bisa pulang ke Indonesia dan Aku udah di rumah Yesi. Ini dia. Tuh. Jadi buat kalian nih, di subscribe ya. Apa sih nama YouTube-nya? Yesi Arindo. Yesi Arindo tuh. Nanti ya ditulis. Ada di sini nih, tering gitu. Tada. Ada botol. Sambil makan bakso. Jadi aku nanya-nanya Yesi ya. Jadi Yesi di Belanda udah berapa lama sih? Udah 6 tahun. 6 tahun. Awal kesini kapan? Terus kenapa? Apa ikut suami? Apa? Enggak, waktu itu ini ceritanya panjang guys. Jadi aku tuh 2014 itu aku dapet 2013 dulu. 2013 aku harus mewakili Indonesia dalam rangka deklarasi sih, dalam rangka kayak penelitian bahasa di Slovakia dan Austria. Terus aku di Dubai kan, itu luar Dubai kan, transinya di Dubai aku ketemu orang Indonesia. Tanya deh, mau kemana? Aku tanya dia, aku mau ke Belanda. Maaf ya guys, ngomongnya campur Jawa, soalnya kurang Jawa. Nanti aku kasih subtitle ya, kayak ngerti aja gue. Jadi ditanya deh aku tanya dia, mau kemana kamu? Mau ke Belanda, mau jadi au pair. Mau jadi apa? Jadi au pair. Katanya, wah apa ya au pair? Kayaknya keren deh. Iya enak banget, itu kayak ngajak anak kecil. Jadi kita cuma kayak bukan babysitter tapi part time kayak gitu. Jadi kita tinggal di rumah orang tuanya. Tapi kita bantu ngomong anak dan lain-lain gitu. Kayaknya enak banget guys, jadi aku tertarik. Enak lah ya, tinggal di Belanda, kerja di Belanda, hidup sama orang Belanda, ditanggung hidupnya, digaji lagi. Kelihatannya kan enak tuh. Jadi aku waktu pulang dari selesai dari Slovakia, aku langsung tuh cari apa tuh au pair, kayaknya enak banget. Terus waktu itu aku langsung terbang ke Belanda, dapet house family. Dari sini rumahnya sama Dordrecht sini. Ya ampun guys, nggak enak guys. Ternyata beneran jadi babysitter full time. Jadi tidak seindah yang diceritakan orang-orang ya, ataupun yang ada di TV-TV ya. Nggak ada. Ya itu deh. Jadi aku cuma 6 bulan bertahan dan akhirnya aku ganti visa. Aku sekolah di Belanda. Berarti dari visa au pair ganti MVV ya? MVV. Langsung MVV di Belanda karena waktu itu masalah kan. Aku nggak bisa pulang ke Indonesia dan aku nggak bisa. Aku bingung kalau aku pulang nanti aku ditangkap di di Schiphol. Ya karena kan visanya nggak sesuai ya. Karena aku sudah selesai au pairnya, tapi kenapa aku masih di Belanda gitu. Bener. Walaupun masih berlaku, tapi kan aku sudah nggak dalam posisi au pair. Jadi aku takut tuh gimana tuh. Jadi aku langsung ganti visa, ganti sponsor. Aku ganti visa MVV, terus aku kuliah di Belanda. Berarti apply MVV dari Belanda? Dari Belanda. Ya. Nggak harus pulang ke Indonesia dulu? Enggak, karena sudah ada sponsornya di sini. Oke. Terus waktu itu berarti sempat kuliah di Belanda ya? Enggak. Kuliah di mana tuh? Aku kuliah di Hogeschool Rotterdam. Jadi guys, itu kuliahnya pakai bahasa Belanda. Jadi aku 3 tahun di Belanda. Aku belajar bahasa Belanda sendiri. Dan tanpa les ya? Nanti kalian bisa lihat di vlog aku. Nanti ada di sini ya Mbak ya. Ada di sini, bisa diklik. Ya, jadi aku belajar bahasa Belanda itu sendiri guys. 6 bulan aku belajar, dapat diploma B2. Iya. Diploma B2 itu sangat mujarab ya. Ya kan katanya B2 itu bisa setara universitas ya. Itu jadi B2 itu setara universitas. Jadi kalau kalian bisa start exam 2 atau B2, kalian bisa kuliah pakai bahasa Belanda. Jadi tapi aku lulus, akhirnya aku kuliah di Hogeschool Rotterdam. Dan itu 2 tahun pakai bahasa Belanda tentunya. Dan ya akhirnya dari situlah aku berkarir di Belanda. Jadi aku kerja di Belanda profesional dari sekolah. Itu 6 tahun di Belanda. Udah pernah pulang ke Indonesia udah berapa kali? Wah, hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Terakhir pulang berarti tahun 2019. Sebelum corona ya? Sebelum corona, untungnya sebelum corona ya. Sebelum corona. Berarti ini udah setahun lebih nih ya? Waduh, biasanya aku setiap tahun pulang, sekarang nggak bisa. Apa sih yang dikangenin dari
Indonesia. Kan kalau dilihat, kalau ditanya apa yang dikangenin dari Indonesia, makanan, karena aku nggak bisa masak. Nah ini masakan Indonesianya aja enak banget, baksonya aja enak. Kalau Yesi apa yang dikangenin? Selain orang tua pastinya ya, keluarga pastinya. Kalau aku tuh kangen di Indonesia tuh kangen suasananya. Kalau di Belanda kan kita kerja sampai jam 6 sore, itu semuanya sudah tutup. Toko-toko cepet tutup ya? Jadi toko-toko di sini tuh tutup jam 6 sore guys. Jadi kalau kalian pulang kerja, ya sudah pulang duduk di rumah makan. Nggak bisa nongkrong-nongkrong. Nggak bisa mampir deh beli gula. Nggak bisa. Udah habis ya? Ya sudah habis semuanya. Tiba-tiba nyampe rumah beras habis ya udah makan Indomie deh. Makan Indomie. Ya sudah kayak gitu. Jadi itu sih suasana di Indonesia. Terus dan kalau di Indonesia itu kalau malam-malam misalnya kalian pengen nasi goreng tuh masih ada kan. Tiba-tiba jam 11 malam lapar nih udah makan malam, makan apa lagi nih gitu ya. Bener. Sini nggak bisa. Di sini tuh sepi banget ya. Nggak ada tukang-tukang makanan lewat yang teriak-teriak nasi goreng. Nggak bisa buat sendiri. Justru kita bikin ribut sendiri, tetangga bisa komplain ya. Iya, bisa dilaporkan polisi. Iya kan? Aku pernah guys, ini lucu. Jadi aku goreng ikan asin. Ikan asin dari tempatku ya, aku dari Banyuwangi, Muncar kan. Aku dibawain ikan asin dari Muncar sama bapakku. Waduh, waktu aku goreng tuh guys, dikira ada mayat. Soalnya kan banyak lalat. Bener-bener. Banyak lalat. Terus juga baunya itu kan melepak ya. Iya, waktu itu aku tinggal di apartemen. Jadi aduh ini. Aku hampir dilaporkan di polisi guys. Jadi didodin. sama tetanggaku aku di ini kan pintuku digedor. Kamu ini bau nggak? Soalnya aku ada bau-bau yang nggak enak. Aku takut ini apa ya? Takut ada mayat 3 hari. Ada mayat. Ya, soalnya kan kalau di Belanda kan kita nggak saling sapa sama. Betul. Takutnya mati di dalam. Iya udah mati nih tetangga gue 3 hari gitu ya. Kalau di Belanda nggak tahu. Nggak tahu. Jadi mereka terus tanya, apa ini? Oh sorry aku lagi masak. Karena aku orang yang suka kasih makanan ke tetangga, jadi tetanggaku aku kasih tutup mulut. Tips ya supaya mereka tetap baik ke kalian. Betul. Karena emang orang Belanda itu kalau nggak disapa duluan nggak mau nyapa dia. Jadi kayak kita buka pintu, kadang kita sesama tetangga kanan kiri nggak kenal. Jadi balik aku aja nggak kenal sama tetanggaku depan. Berapa tahun aku di sini? Ya kan? Atau cuma kadang samping. Lihat muka doang, oh itu tetangga gue. Aku juga nggak tahu. Ya kan? Aku nggak tahu tetanggaku. Susah nggak sih cari kerja di Belanda? Buat yang terutama nih buat kayak aku nih, aku baru 2 tahun. Bahasa Belandanya juga masih ya begitu ya, syukur-syukur ngerti. Tapi bagus loh bahasa Belandanya. Gitu. 2 tahun maksudnya bisa ngomong sama suamiku kan tadi ngomong sama suami guys. Cuman ngomong makan. Maksudnya 5 menit tanpa ganti bahasa itu sudah keren banget. Bener mbak. Coba kalau kita nggak tahu kan kita campur-campur. Tapi kan tadi tetap bisa konsisten ya. Konsisten bahasa walaupun gramatikannya nggak jelas. Dia paham soalnya istrinya juga gitu. Oke. Jadi kalau pekerjaan di Belanda sebenarnya susah-susah gampang. Kalau di Belanda itu nggak gengsi dan nggak malu cari info, itu pasti dapat. Karena di Belanda itu kalau misalnya ada beberapa pekerjaan di Belanda yang bisa kalian dapatkan walaupun kalian masih belum bisa berbahasa Belanda. Satu, kalian bisa jadi winkelmedewerkster. Winkelmedewerkster itu kayak di toko-toko, tapi ada beberapa toko yang menerima orang bahasa Inggris seperti Zara, H&M gitu ya. Mungkin yang lebih H&M belum. Jadi kalau misalnya H&M ya mungkin di Amsterdam. Tapi kalau di kayak Dordrecht, Rotterdam masih belum. Tapi kalau Zara, Pull&Bear itu mereka terima. Primark itu mereka terima. Oh ya, Primark. Dan KFC. Kenapa aku tahu KFC dan McDonald's? Karena aku dulu pernah kerja di McDonald's, Mbak. Aku pernah. Terus yang kedua, kalian bisa kerja di sebagai tukang bersih-bersih. Tapi di Belanda ingat ya, kalau schoonmaakster atau tukang bersih-bersih itu gajinya besar. Gajinya itu minimal 13 euro sampai 17 euro. Aku dulu pertama-tama pekerjaanku adalah schoonmaakster sebelum jadi financial controller. Jadi kalau schoonmaakster itu di Belanda itu sangat dibutuhkan, terutama nggak hanya di kantor tapi juga partikulir kayak di rumah dan juga di sekolah-sekolah mbak. Jadi bisa dikatakan schoonmaakster itu kerjaan non skill tapi gajinya paling gede kalau menurutku ya non skill. Jadi bisa sampai 17 euro, bayangkan. Dan gaji orang kantoran biasanya berapa? Ya minimal 13 masih ada 13, 14, 15. Tapi ada schoonmaakster yang senior tuh sampai 17 euro per jam ya? Per jam. Pokoknya kalau ada kesempatan kalian kerja ambillah. Iya sih kan udah banyak nih pengalaman kerja. Aduh, dari au pair, schoonmaak,
tukang bersih-bersih. Di Winkel juga pernah ya? Winkel 4 tahun. Terus di kantor juga pernah? Kantor, ya sekarang kantor sudah 2,5 tahunan. Nah, pernah kuliah juga kan? Pernah kuliah Berarti juga. ketemu banyak orang, nggak hanya orang Belanda, yang orang aku dari juga negara lain. ketemu dengan Crazy Rich Belanda juga pernah. Oh iya? Ya itu, jadi aku sudah pernah ketemu yang namanya Crazy Rich Belanda, Crazy Rich. Pernah nggak dapet kayak diskriminasi atau apa? Oh iya, orang Indonesia sendiri. Tapi lucu. Jadi orang Indonesia sendiri yang yang kayak merendahkan kita. Oh iya? Iya. Jadi mereka nggak percaya kalau aku dari Indonesia. Enggak, kalau aku kerja di kantor. Karena kebanyakan orang yang datang ke Belanda itu bukan kebanyakan ya, maksudnya banyak pekerjaan kantor kan pekerjaan sulit ya di Belanda. Kayaknya kayak keren banget gitu keren ya. banget, soalnya orang Belanda pun banyak yang belum kerja di kantoran gitu. Jadi aku kerja di kantorku waktu itu di Manhattan Hotel, di atasnya Manhattan Hotel. Jadi yang wah gitu. Jadi mereka dan aku waktu itu ditawari menjadi office manager di sana, dan orang Indonesia sendiri bilang kalau bohong, bener, dia tuh langsung kepo. Wah, Instagramnya apa nih ya? Iya, kan dia langsung komen, nggak mungkin kamu, bener loh. Oh ya? Nggak mungkin kamu keterima kerja di kantor, karena pekerjaan kantor itu pekerjaan orang yang itu, kamu hanya lulusan SMA. Dia nggak tahu aku lulusan. Iya, kadang lucu ya. Iya, kadang gitu. Nah, makanya kadang kalau kalian kayak kerja skulmak atau apa, untuk orang Belandanya itu sebenarnya nggak ada rese-rese atau lu itu. Yang rese itu kadang orang Indonesianya. Orang kita, gitu. Di Indonesia pun kalau yang aku lihat, aku nggak menjudge semua ya, karena nggak semuanya kayak gitu. Teman-teman aku pada baik-baik. Di Indonesia sendiri pun mereka menilai dari penampilan kadang, atau enggak dari banyak mental diskriminasi, sombongnya ada. Iya. Gitu. Mereka nggak percaya kalau aku kerja kantoran. Mungkin wajahku nggak ini ya. Mungkin aku harus pakai Louis Vuitton. Baru tahu, tapi nggak penting. Nih, Yesi kan udah nikah ya sama orang Belanda. Sedangkan Yesi kan dari Indonesia. Udah ada rencana ntar tua nih menua bersama pensiun. Ya. Di Belanda atau di Indonesia udah ada rencana bayangan gitu nggak? Kita udah ada, karena aku bilang ke suami, aku sudah menghabiskan masa muda aku di Belanda, aku mau masa tua aku di Indonesia. Oh gitu, jadi kita sudah invest di Indonesia. Jadi planning pensiun di rumah kita sudah di sana. Mulai sekarang sudah invest di Indonesia, misalnya kayak properti aku mau di sana. Karena aku nggak tahu ya, aku nggak suka di Belanda, mas. Sebenarnya sih nggak suka. Kalau gini cuaca ada matahari enak ya. Kalau suamiku itu sudah ke Indonesiaan ya daripada ke Belandaan. Dia makannya sudah makan lodeh, bakso, soto. Kalau kalian lihat vlogku pasti kalian tahu makanan aku tuh cuma. Jadi ini vlognya Yesi ini isinya makanan semua deh, dan bener-bener enaknya, aku sampai nyobain pedes, berasa pedesnya kayak apa, bakso mercon yang di abang-abang gitu. Aku ditawarin sama Kemenko. Kan soalnya nama aku itu Yesi Arindo itu nggak ada nama first name sama last name. Aku nggak punya first name last name. Jadi langsung di first name? Iya, semua last name. Aku malah last name. Jadi gimana caranya kalau misalnya aku mau ganti namaku Yesi Arindo, Yesi first name last name Arindo, ganti kewarganegaraan gitu guys kayaknya. Oh iya. Aku nggak mau. Semua temanku, kolegaku tanya kenapa Yesi nggak mau melepaskan Indonesia, paspor Indonesia. Nggak perlu, karena aku belum butuh. 6 tahun nih di Belanda, apa sih yang enak di Belanda? Ini enak nih, betah nih gue. Apa yang nggak enak? Aduh, main ke Indonesia aja gitu. Di Belanda itu menurutku apa yang enak, apa yang nggak? Di Belanda itu tempat cari duit. Menurutku, aku ya, karena mungkin karena aku dari desa kali mbak. Jadi kalau ke luar negeri kayak TKI gitu loh, walaupun aku kerjaannya di kantor, di sini tuh memang cuma tempat cari duit gitu aja. Karena emang Belanda tuh kecil. Iya. Belanda banyak gak enaknya ya. Masih enakan cari duitnya. Enakan cari duitnya. Tetap. Gitu aja. Dan semuanya terjamin gitu. Apa-apanya enak di Indonesia. Ya, kalau mungkin karena aku nggak tahu ya, aku mulai 6 tahun di Belanda, aku nggak pernah mimpi Belanda. Aku juga selalu mimpi tetap masih di Indonesia. Jadi mungkin separuh jiwaku masih di Indonesia. Bener. Dan juga kadang kangen ya pengen ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Ya aku sudah bahasa Belanda terus dari
sama suami ngomongnya bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Bahasa Belanda. Tapi suami bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ah. Tapi kalau aku ngamuk baru bahasa Jawa. Oh. Soalnya kan kalau awak gelap gitu ya? Iya, kalau ngamuk aku pakai bahasa Jawa supaya dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti kan dia emosi. Jadi kalau iya, bahasa bener-bener. Jawa kan aku dia nggak ngerti jadi aman. Boleh juga nih saran gitu nih tuh. Kalian kalau ngomel jangan pakai bahasa Belanda. Juga mikir Mbak, ngomel pakai gramatika nggak enak. Ngomel tuh pakai bahasa ibu kita. Jadi aku kalau ngomel aku pakai bahasa Jawa. Kan mulai mau diantai nih gak mudun-mudun. Gitu. Nih, ya sih ada tips nggak? Ada tips. Tips apaan gue? Tips-tipsnya nih biar betah tinggal di Belanda. Aku kalau ditanya tips supaya nggak galau di Belanda, aku sulit. 3 tahun itu aduh kok gini banget ya kerja di Belanda, kok gini banget kuliah di Belanda, sulit banget. Tapi sekarang karena mungkin sudah bisa bahasa Belanda, Suami juga orang Belanda. suami orang Belanda dan Dapat kerja juga di Belanda. pekerjaan di Belanda karena aku nggak pernah kerja di Indonesia. Oh iya. Aku lulus 6 bulan aku langsung ke Belanda, jadi aku nggak pernah rasain lama, maksudnya gaji 13 aku nggak tahu rasanya. Nih bakso aku juga udah habis Aku guys. juga habis. Dan dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya sama Yesi. Ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau tahu gimana Yesi belajar bahasa Belanda, itu semua ada di YouTube vlognya. Apa nama YouTube vlognya? Yesi Arindo. Nah, bisa kalian intip-intip semuanya. Ada menu-menu resepnya, ada mungkin Yesi nanti mau sharing-sharing kuliah di Belanda, kerja di Belanda, au pair segala macam. Karena Yesi kan udah 6 tahun ya, berarti dari masih muda banget Muda ya. banget, masih umur 20 Tuh, 23 aku sudah di Belanda. 23 tahun udah di Belanda. Ya. Gue masih di mana tuh ya 23 tahun? Kayak gue masih minta duit Ya. sama gue deh. Ya, aku rencana untuk vlogku aku juga mau kasih tips buat subscribers dan ya orang-orang di sana yang masih di Indonesia, gimana sih cara mereka mudah, gimana caranya belajar bahasa Belanda, gimana cara dapat kerja dengan cepat, kerja di mana dan lain-lain. Tuh, jadi jangan lupa di follow juga. Ya, di subscribe ya guys. YouTube channelnya Yesi. Nih namanya ada di sini. Ya. Yesi Arindo. Terus kalau mungkin Yesi nggak sering-sering buka YouTube, kalian bisa direct message ke Instagramnya Ya. Yesi. Ada juga kan Instagram Yesi apa? Arindo. Sama, Yesi Yesi Arindo Arindo. juga. Bisa kalian nanya-nanya tentang apa aja. Ya. Cari kerja atau apa, welcome ke orangnya. So, Makasih ya Mbak. thank you for watching my video. Dadah. Bye.